Yesus hari ini menantang kita untuk sedikit berani menegur sesama atau saudara kita yang berbuat dosa. Yesus bilang, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita semua tentu setuju bahwa ajaran agama kita banyak kali berbicara tentang kasih. Kasih merupakan dasar dari segala hukum atau perintah, bahkan hukum Tuhan. Semua itu dilandasi oleh kasih. Kasih Tuhan selalu nampak dalam tindakan Allah, mencari dan menemukan yang hilang, dan tidak ingin satupun hilang atau terpisah dari Allah sendiri. Itulah yang akan kita renungkan atau yang telah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Kitab suci adalah sumber hukum kasih itu sendiri. Dengan banyak membaca dan merenungkan kitab suci, kita telah merenungkan kasih Tuhan itu sendiri yang nyata dalam kehidupan kita. Maka tidaklah salah kalau dalam 1 tahun
kita diberi kesempatan 1 bulan untuk merenungkan dan membaca kitab suci, yakni bulan September. Agak miris kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak memiliki buku Alkitab atau kitab suci. Atau mungkin kita memilikinya, tetapi kita tidak pernah membukanya, membacanya. Atau kalau tidak bisa membaca, ya setidaknya datang ke gereja lalu mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan kitab suci. Dalam hal ini kita harus akui saudara-saudari kita Kristen Protestan, mereka kemana-mana selalu membawa Alkitab, sehingga tidak kaget kalau kita tanya, atau mereka akan hafal ayat per ayat, bab per bab. Kalau kita, waduh, jangan tanya judul saja, buku apapun pasti tidak tahu, penulisnya siapa pasti tidak tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, membaca dan merenungkan kitab suci tidak sama dengan kita membaca sebuah novel atau cerita. Tetapi banyak orang Kristen yang merasa nyaman ketika membaca novel ketimbang membaca kitab suci, membaca Alkitab. Orang lebih suka baca novel daripada kitab suci. Menurut saya, membaca cerita atau novel tidak akan pernah membaharui diri atau kehidupan kita sedikit pun saat ini ataupun ke depan. Berbeda dengan ketika kita membaca kitab suci, mendengarkan kitab suci, kita senantiasa ditantang untuk percaya dan menaruh harapan, untuk mencintai dan memberi, untuk berkorban dan saling berbagi, untuk memaafkan dan menerima maaf, untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman. Jadi sikap suka membaca dan mendengarkan kitab suci akan menjadikan iman kita bahwa Allah yang kita yakini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Maka hidup orang Kristiani itu diharapkan agar setelah membaca atau mendengarkan kitab suci, hidup kita selalu dilandasi oleh sabda Tuhan itu sendiri, digarami oleh sabda Tuhan itu sendiri. Sederhananya saja dalam pesan Yesus seperti ini, apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, sebenarnya itu kau lakukan untuk aku, untuk Tuhan, untuk Yesus. Maka jangan pernah kita mempengaruhi orang lain untuk jatuh dalam cobaan atau dosa. Orang lain atau sesama kita adalah citra Allah sendiri, Allah yang nampak di hadapan kita melalui pribadi sesama atau saudara kita. Kalau Anda dan saya adalah seorang pembunuh bayaran misalnya, pembunuh yang diam-diam, istilahnya itu melakukan perang dingin ya, diam-diam tapi jahat. Kita adalah pengkhianat sabda Allah itu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau merawat engkau punya diri sendiri. Itu sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, dalam pengantar tadi saya sedikit menyinggung soal krisis iman dan identitas sesuai dengan tema bulan kitab suci tahun ini.
Fakta berbicara bahwa tidak semua kita orang Katolik itu sehat. Sehat jasmani atau sehat rohani, sehat iman. Banyak terjadi krisis-krisis dalam kehidupan kita. Apalagi soal krisis iman kita kepada Tuhan. Saya sedikit mengambil beberapa contoh. Banyak orang yang sudah dibaptis dan mengaku diri orang Katolik, tetapi ia tidak memahami akan iman kekatolikannya. Banyak kasus pindah agama, pindah keyakinan karena satu dan lain hal. Akhirnya ia meninggalkan agama. Itu krisis iman, krisis identitas. Banyak orang Katolik malu untuk mengakui agamanya di depan banyak orang. Itu krisis. Ada juga orang Katolik yang dalam kesehariannya, hidupnya, tidak menunjukkan identitasnya sebagai orang Katolik, selalu mengikuti keinginan duniawi dan sama sekali tidak berpikir ke depan soal makna dan tujuan hidupnya di dunia ini. Itu krisis. Semuanya ini adalah sebuah krisis iman dan pasti kaitan eratnya dengan krisis identitas orang itu sendiri, komunitas atau kelompok itu sendiri. Krisis berarti ada masalah, ada yang tidak beres. Nah, masalah kecil kalau tidak diatasi, maka masalah itu akan tambah besar. Krisis yang kecil akan menjadi krisis yang besar kalau tidak cepat ditangani, diselesaikan. Banyak umat yang mengalami krisis-krisis iman ini. Kalau kita mau contoh satu persatu, banyak soal dan hal, baik keluarga, baik agama, baik pengetahuan iman akan kekatolikannya, banyak. Maka kalau Anda dan saya saat ini sedang mengalami krisis iman dan identitas, kita diundang oleh Tuhan untuk merenungkannya dalam bulan kitab suci ini, bulan September ini. Singkatnya, kita diminta oleh Tuhan untuk merenungkan siapa itu Allah di hadapan kita, dalam kehidupan kita, dan siapa diri kita di hadapan Allah. Itu yang kita merenungkan. Disitulah kita akan menemukan identitas kita sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman. Apakah fine-fine, aman-aman saja, atau ada krisis, ada masalah? Kita bisa lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, sesuai dengan bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini, menyadarkan kembali kepada kita semua untuk saling memperbaiki satu sama lain. Dalam hidup bersosial, tak dipungkiri bahwa sering kita dilanda krisis dalam berelasi. Dan Yesus hari ini dalam Injilnya menantang kita untuk sedikit berani menegur sesama atau saudara kita yang berbuat salah atau yang berbuat dosa, baik terhadap kita atau terhadap orang lain. Pertanyaannya ialah, apakah kita berani untuk menegur saudara atau sesama kita yang berbuat dosa? Ada orang yang memiliki sikap seperti itu. Ada yang berani tegur, ada yang tidak berani, diam-diam. Kita masing-masing bisa melihat posisi saya di mana. Saya itu orangnya itu ceplos-ceplos, cepat tegur orang, ini salah, ini boleh. Atau saya orangnya yang diam-diam saja. Yesus hari ini menantang kita untuk sedikit berani menegur sesama atau saudara kita yang berbuat dosa.
Yesus bilang, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya antara engkau dengan dia. Kalau ia mendengarkan nasihatmu, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Dia telah beralih kepada kebenaran itu sendiri. Tetapi kalau ia tidak mendengarkan nasihatmu, bawalah 2 atau 3 orang saksi untuk menyatakan kesalahannya. Kalau dia tidak percaya lagi, Yesus bilang, bawa kepada jemaat supaya banyak orang tahu. Tetapi kalau dia memang bertegar hati, keras kepala, tidak mengakui kesalahannya, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal kebenaran. Atau yang paling rendah sekali, kasar sekali, pandanglah dia sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu yang tukang minta-minta atau minta-minta uang. Pandanglah dia seperti itu. Tetapi apabila memang dia itu orang keras kepala, tidak mau mendengar jemaat, bawalah dia dalam doa. Bawalah dia dalam doamu. Biarlah karya Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Begitu besar kasih cinta orang Kristiani itu. Mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Itu sangat, mau bilang gampang-gampang sulit. Kita orang Indonesia Timur, saya kasih satu ilustrasi. Kalau namanya menagih utang itu susah sekali. Apalagi kalau utang itu dipinjam oleh saudara kita, orang yang kita kenal. Coba saatnya engkau tagih, ada yang malu sekali untuk minta. Kalau dia sendiri kasih boleh, kalau saya minta, aduh, saya malu. Itu berani tidak untuk menegur sesama saudara kita yang berbuat salah. Perasaan malu, perasaan tidak enak, itulah yang bermain. Ya, kalau kita ada utang kepada sesama atau saudara kita, banyak perasaan yang bermain. Tapi bagaimana dengan sabda Yesus hari ini? Kita harus berani, sedikit berani untuk menegur, kalau ini yang salah, ini salah. Kalau ini benar, ini benar. Kembali kepada kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga sabda Tuhan hari ini menggugah kita melalui pembukaan bulan kitab suci untuk bersama-sama merenungkan kitab suci, tema yang bagus ini, mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas sebagai orang Kristiani. Semoga karya Roh Kudus membantu kita agar sedikit berani mewartakan kebenaran atau kerajaan Allah itu sendiri. Amin.